Selamat datang di Aftersound Review, di mana gue biasa review dari build, suara, sama perbandingannya. Nah, hari ini gue bakal bahas tentang Moondrop Spaceship ada di sini. Ini sebenarnya beberapa kali gue lihat ini cenderung direkomended untuk mereka yang suka lagu anime ya. Dari gambarnya saya sebenarnya udah mencirikan hal itu sih. Ini gayanya otaku banget nih yang suka lagu-lagu anime. Biasanya kan suka artnya juga pastinya. Artnya tuh ala anime banget ya. Entah kenapa Moondrop itu salah satu perusahaan yang pakai selalu ciri khasnya tuh gambar cover boxnya itu anime. Terutama yang sekarang-sekarang ini, yang dulu kalau nggak salah ada beberapa yang enggak deh, cuman hitam lalu ada gambar Moondropnya gitu. Nah sekarang ini kayaknya gue lihat kebanyakan terkenal dari boxnya itu gaya anime banget. Nah di sini ada Moondrop Spaceship barangnya. Saya nggak tahu spaceship ini dari apa ya, karena dari boxnya nggak kelihatan nama spaceship. Maksudnya spaceship kan pesawat alien gitu, kenapa disebut spaceship? Ya mungkin ya bentuknya mengkilat gini ya, kayak alien kali ya, nggak tahu deh. Oke, saya akan bahas dulu dari build quality-nya. Build quality-nya sendiri sebenarnya udah, harganya tuh cuma 200 ribuan dan lu dapetin barang yang begini itu bagus. Kenapa? Lu mungkin katanya biasa aja dari kamera ya, tapi ini tuh kalau lu pegang lu rasain kayak bunyi kan tadi tuh tak tak gitu, dia berasa metalnya tuh padat gitu, solid. Lalu kemudian bukan kayak metal yang kopong gitu. Nah ini dalamnya ada lipnya, di sini juga dia semuanya metal sampai ke ke filternya ini juga metal ya. Lalu di housingnya itu kalian bisa lihat biasa nih ada lubang vent gitu kan buat dynamic. Dia ini pakai micro dynamic driver di sini, nggak kelihatan kali, nggak fokus coy. Nah tuh kelihatan ada kecil. Lalu kemudian dia secara kabelnya biasa aja sih. Secara kabelnya itu dia biasa, nggak terlalu tebal nggak terlalu tipis, jacknya lurus. Lalu kemudian yang gue kurang suka yaitu di sini, dimana right sama left penandanya itu tuh nggak jelas karena dia sama-sama hitam. Lo tulisannya tuh kecil, kelihatan nggak? Sini satu left satu right. Nah itu sebenarnya nggak terlalu jelas. Jadi pertama kali gue dapet ini gue sebenarnya ada bingung mana left mana right. Lalu ternyata ada penanda yang bikin gampang sih. Kalau kalian pegang di bagian dalam sini nih, yang gue pegang pakai jempol sekarang, itu ada bintik kecil untuk yang leftnya. Jadi kalau misalnya di gelap pun, tuh lihat ya, di bagian sininya tuh ada yang bintik kecil. Jadi kalian pegang udah langsung berasa, oh ini left nih, nggak usah cari-cari dulu mana left mana right. Oke, kemudian untuk suaranya sendiri, untuk biasa gue pakai X2 extend sebagai source, juga AFI XDSD sebagai source yang paling gue sering pakai. Dan gue bakal judge dari bass, mid, treble, lalu kemudian teknikalnya itu separasinya, soundstage-nya sama imagingnya. Kita bahas dari, oh ya sebenarnya saya mau ngomong dulu, suaranya ini dibilang orang banyak untuk cocok untuk anime. Ini lagu-lagu yang saya pakai biasa untuk cek teknikal ya. Selain itu saya juga pakai lagu-lagu ini untuk tes bener nggak sih ini cocok sama kebanyakan anime gitu. Oke, kita bahas dulu dari bass ya. Bassnya itu saya suka sih di sini, nonjok ya, mungkin nggak terlalu dalam memang, tapi dia mid bass punch-nya tuh berasa. Memang sub bassnya tuh roll off, tapi lagu anime gitu kan kayak lo nggak terlalu banyak pakai sub bass gitu. Biasa lagu-lagu DJ gitu yang paling berasa sub bassnya, di sini nggak terlalu sampai dalam tapi nonjok mid bassnya. Lalu kemudian buat lagu anime kan biasa openingnya tuh yang seru, lalu belakangnya tuh yang rada kalem. Nah ini buat openingnya itu lagu-lagu opening kayak Naruto, Bleach, One Piece gitu gue suka nonton juga. Lalu bahkan ya Digimon, lalu kayak ya banyak lah.
My Hero Academia banyak yang saya coba, termasuk Gintama. Itu cocok semua, openingnya tuh berasa seru, bassnya punchy, seru. Kemudian kita beralih ke midnya. Nah midnya ini juga dia tuh balance ya antara vokal cowok sama vokal cewek. Jadi nggak ada yang terlalu tebel, nggak ada yang terlalu tipis, tapi dia ada bumbu peaknya sedikit yang bikin suaranya rada apa ya, rada kayak tiba-tiba shouty gitu, tiba-tiba rada maju, rada nyemprot. Saya bilang rada ya, nggak sampai sibilance parah nyakit di telinga tuh enggak. Kayak apa ya, kayak vokal yang sering kadang-kadang nyemprot gitu kan kayak dari Wagaki Band gitu ya vokalisnya, atau Lisa lah. Lisa kan powerful tuh, tapi powerfulnya itu kalau misalnya terlalu smooth itu nggak berasa. Nah di sini suara Lisa buat gue udah cukup senang sih, maksudnya seru, powerful, tapi nggak sampai nyemprot banget bikin sakit gitu, nggak. Oh ya, cara pakainya ini itu juga harus rada unik ya. Ini saya pada panduannya pakai gambar cewek juga anime, itu rada dalam kuping. Nah balik lagi ke suara, vokalnya jadi oke, bassnya oke. Nah gimana treble-nya? Treble-nya sendiri sebenarnya nggak terlalu extend, bahkan extensionnya kurang buat saya. Dimana saya sendiri suka lagu-lagu yang klasik gitu, itu kurang. Jadi kayak dengerin biola itu nada yang nggak sampai tinggi banget, piano juga nggak sampai tinggi banget. Tapi nggak masalah kalau misalnya lu dengernya lagu anime, karena buat gue nggak terlalu ada lagu-lagu anime yang pentingin treble banget gitu, kayak sih nggak. Inilah sih cuma berasa seru, lalu ada pick, bumbu picknya di upper mid, lower treble-nya masih belum berasa, cuma uppernya tuh udah turun lagi. Jadi dia di situ mungkin titik dia bisa bikin nggak sibilance, nggak kasar. So apakah ini recommended untuk harga 200 ribuan? Ya kalau lu suka lagu yang kayak tadi gue bilang yang tipe-tipenya tuh anime gitu cocok lah. Untuk pop juga masih cocok lah. Untuk yang rock metal banget kayak sih nggak terlalu. Untuk yang klasik juga enggak. Nah untuk teknikalnya dia, seperti yang gue bilang tadi, gue bakal bahas teknikalnya. Kalau lagu anime kan nggak terlalu butuh teknikal tuh buat gue ya, buat gue nggak terlalu butuh teknikal untuk nikmatin. Tapi kalau denger lagu kayak orkestra atau klasikal gitu, technical soundstage, extension, imaging, separation, itu tuh buat gue kritikal banget. Di sini tuh sebenarnya kurang bagus. Dari separasinya sendiri, dia kurang bisa kasih separasi di lagu kayak Enchantress-nya Two Steps from Hell. Itu dia kurang berasa pemisahnya. Sounds untuk soundstage-nya sendiri itu dia sebenarnya lebar kanan kiri, tapi nggak terlalu berasa atas bawahnya gitu. Jadi 2 dimensi aja, nggak terlalu 3 dimensi. Lalu kemudian untuk imagingnya, karena ya sebenarnya juga nyambung sama separasi sih, sama soundstage-nya itu sendiri. Jadi ketika saya putar lagu Enchantress atau soundtracknya kayak Kung Fu Panda atau apa namanya, lagu-lagu Hans Zimmer gitu kayak Pirates of Caribbean, itu nggak terlalu berasa mana yang atas bawah kanan kiri depan belakang. Untuk pemisahan-pemisahannya itu pinpointnya itu nggak terlalu berasa. Jadi secara teknikal buat gue dia emang kurang baik. Cuma ya harga 200 ribuan cuy, 200 ribuan sih ya sangat bisa dipahami. Ya jelas untuk tonal buat gue itu balance dan oke untuk kebanyakan jenis musik. Apalagi kalau lu suka anime, ini kayak cocok banget karena dia apa ya, berasa seru dari bass, mid, treble itu bisa seru walaupun nggak terlalu extend atas bawahnya. Lalu kemudian dia nggak nyemprot sampai sakit banget tuh, enggak. Nah di sini saya ada beberapa perbandingannya. Untuk yang pertama biasanya gue lihat di harga 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu itu ada yang suka jual nih Samsung AKG bawaannya Samsung S10 ya. Ini punya saya sendiri dari bawaan HP saya S10. Nah ini suaranya tuh jauh lebih V-shape dibanding si Moondrop Spaceship. Dari bassnya tuh wah boomy banget ya, kalau misalnya kalian pernah coba, boomy banget. Lu low midnya tuh kayak nggak adaan gitu deh. Jadi suara vokal cowok tuh tipis, suara cewek kadang ketipisan buat gue dan kurang smooth. Jadi ini V-shape banget kalau dibandingin Moondrop Spaceship. Moondrop Spaceship jauh lebih berasa lebih balance ya di bass, mid sama treble-nya.
walaupun memang soundstage-nya lebih ada depth-nya, lebih ada bawahnya gitu, depth-nya di si AKG ini. Tapi ya kalau secara tonalnya kurang baik, saya kurang saranin sih, mending spaceship aja. Nah, gimana perbandingan sama yang terkenal nih, Blonde. Blonde kan cuma 300.000, maksudnya nambah 100 ribuan, 100 ribu lebih dikit lagi lah dari si spaceship. Karena buat gue si Blonde ini suaranya itu sangat recommended di harganya, dimana dia itu warm, smooth, dan banyak orang ngomong dia sebagai natural. Ya gue juga cukup menganggap dia cukup natural sih di suaranya. Gue kaget harga 300 ribu gue tuh bisa dapat yang nggak ada pick aneh, nggak ada yang shouty parah, nggak ada yang bikin sakit telinga gimana. Sebenarnya Blonde udah cukup recommended banget. Jadi kalau kalian sebenarnya mau cari yang suara lebih nyantai, lebih apa ya, bukan orang bapak ngomong lebih natural gitu, karena tadi tuh emang berasa seru tapi ada peaknya di upper midnya ya. Di Blonde itu semuanya smooth banget, tapi dia bassnya tuh kadang kegedean, jauh lebih warm, treble juga nyantai, smooth. Sebenarnya gue masih lebih nyaranin lu beli Blonde aja deh. Tapi Blonde itu yang buat gue kurang enak itu ini ya, apa, kabel bawaannya itu, earguardnya itu sangat bikin gatel. Jadi gue udah ganti pakai kabel lain yang harga 300 ribu sendiri. Overall sebenarnya tergantung jenis lagu lu sih. Cuma kalau untuk apa ya, kalau clean sama separasinya gue ngerasa Blonde masih lebih ada di atas si Moondrop Spaceship. Jadi kalau lu punya budget lebih, pengen yang suara lebih nyantai dengan spacer lebih baik, lebih clean lagi, si Blonde masih lebih baik. Tapi Moondrop ini lebih suaranya tuh lebih seru gitu. Untuk opening anime gue masih lebih cocok di sini, karena di Blonde itu kadang terlalu terlalu smoothing gitu. Jadi ya overall ternyata banyak orang nyariin ini sebagai lagu untuk anime soundtrack anime, dan gue sangat setuju. Gue kasih nilai cukup tinggi untuk Moondrop Spaceship ini, dan sangat recommend di harga 200 ribuan. Oke, sekian, thank you. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.